tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Lenis dan Nurung, kita akan belajar lagi fisika pada bab pertama, yaitu besaran dan satuan. Kompetensi dasarnya adalah sebagai berikut. Indikator pencapaian kompetensinya adalah sebagai berikut. Pertama-tama mari kita pahami terlebih dahulu definisi dari besaran. Besaran adalah sesuatu yang mempunyai nilai dan dapat diukur yang kemudian dinyatakan dengan angka. Besaran dibagi menjadi dua jenis, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok ada 7 yang dituangkan dalam tabel 1.1. Kita lihat. Besaran pokok ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah zat, intensitas cahaya. Adapun lambang dari besaran pokok sebagai berikut. Kemudian satuannya dalam SI, lambang satuannya. Kemudian dimensinya, panjang dimensinya L, massa dimensinya M, waktu dimensinya T besar, suhu θ, kuat arus I, jumlah zat N, dan intensitas cahaya J. Sedangkan besaran yang terdiri dari atau yang tersusun dari besaran-besaran pokok disebut dengan besaran turunan. Sebagai contoh yaitu volume. Volume itu merupakan perkalian dari panjang, lebar, dan tinggi. Bisa saya tuliskan persamaannya V sama dengan P kali L kali T, sehingga besaran pokok penyusun dari volume adalah panjang. Contoh yang kedua yaitu gaya. Gaya merupakan perkalian dari massa dan percepatan, di mana percepatan itu menjadi S per T kuadrat, atau panjang, jarak atau perpindahan dibagi waktunya, sehingga besaran pokok penyusun gaya adalah massa, panjang, dan waktu. Berikut contoh-contoh dari besaran turunan. Ada volume, ada massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, tekanan, usaha. Ini hanya beberapa contoh, masih banyak lagi besaran turunan yang lainnya. Kita lanjut ke dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol dari besaran-besaran pokok. Dimensi menggambarkan bagaimana besaran-besaran pokok yang menyusun dan membentuk suatu besaran. Sebagai contoh, misalkan gaya. Gaya massa dikali percepatan, massa dikali S per T kuadrat, dengan satuan kilogram meter per sekon kuadrat atau newton. Massa, M itu massa, dimensinya M besar, kemudian S itu panjang, dimensinya L, dan T itu waktu, dimensinya T. Loh, kenapa kok iso pangkatnya jadi min 2? Karena di sini dia sebagai pembilang, kemudian sebagai penyebut, kemudian dia pindah ke atas sehingga pangkatnya jadi negatif. Contoh lain, kita kembali lagi ke tabel yang sudah ada contohnya tadi. Contoh lain, massa jenis. Massa jenis itu rumusnya massa dibagi volume. Kilogram per meter kubik. Kilogram itu kan tadi massa, sehingga dimensinya M. Kemudian meter itu bukan panjang, menunjukkan panjang. Panjang tadi dimensinya L. Di sini dia sebagai pembagi, berarti di sini nanti dia naik ke atas, pangkatnya jadi negatif. Ini ada beberapa contohnya, kalian bisa pelajari lebih lanjut dengan melihat di modul. Kita lanjutkan pada satuan. Jadi satuan di sini merupakan sesuatu yang digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran.
Besaran pokok dan besaran turunan tadi diukur dan dinyatakan dalam satuan. Satuan terdiri dari dua macam, yaitu satuan baku atau standar internasional yang digunakan secara internasional dan satuan tidak baku yang digunakan pada daerah-daerah tertentu. Contoh satuan baku atau SI itu meter, kilogram, dan sekon. Sedangkan contoh satuan tidak baku ada depa, jengkal, inci, dan feet atau kaki. Kita lanjutkan pada awalan-awalan yang menyatakan kelipatan pangkat 10. Jadi di sini penamaan. Contohnya yeta itu berarti 10 pangkat 24. Kemudian zeta biasanya yang sering kita dengar itu giga. Kalau giga itu 10 pangkat 9. Kemudian ada mega, ada kilo kan 10 pangkat 3. Ada hekto, ada nano. Ini yang sering kita dengar. Mengapa kita perlu menggunakan satuan baku? Karena satuan baku akan mempermudah kita dalam pengukuran. Jika satuan tidak disamakan secara internasional, maka kita akan membutuhkan alat ukur dengan berbagai konversi satuan. Selain itu, jika salah satunya tidak sama, kita harus mengkonversi satuan ke satuan yang lain. Makanya perlu adanya sebuah kesepakatan internasional untuk menyatakan pengukuran dalam sebuah satuan. Kita lanjutkan pada angka penting dan notasi ilmiah. Angka penting itu terdiri dari angka eksak dan angka taksiran, di mana angka penting itu merupakan angka dari hasil pengukuran. Angka eksak itu adalah angka yang sudah pasti, dan satu angka terakhir yang disebut dengan angka taksiran atau angka yang diragukan. Contoh dari angka eksak atau yang pasti, misalkan 200 ekor ayam. Nggak mungkin kan 200 setengah ekor ayam. 12 buah pensil. Contoh pengukuran dan cara menentukan jumlah angka penting dari hasil pengukuran sebagai berikut. Kita lihat ada sebuah benda yang diukur dengan menggunakan mistar. Kemudian diukur dengan menggunakan penggaris yang jelas terbaca itu 2,5. Tetapi di situ 2,5 lebih. Kemudian kita taksirkan bahwa lebihnya itu 0,5 mm. Berarti 0,5 mm-nya ini merupakan angka taksirannya. Panjang dari benda tersebut kemudian kita nyatakan dalam hasil pengukuran 2,55 cm. Dari sini kita mendapatkan hasil atau mendapatkan 3 angka penting dari hasil pengukuran. Yang pasti adalah 2,5. Kemudian yang 5 itu taksiran, karena dari hasil pengukuran 2,5 lebih. Aturan dalam menentukan banyaknya angka penting sebagai berikut. 1. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Ingat-ingat, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh 45,7 berarti angka pentingnya ada 3 atau 3AP. 2988 ada 4 angka penting, kesemuanya bukan angka 0. Yang kedua, angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting, berarti di sini ada 5. Kemudian contoh lagi 1001, angka 0 di antara angka bukan 0, berarti 4 angka penting. Kita lanjut, peraturan yang ketiga. Untuk bilangan desimal yang kurang dari 1, angka 0 di sebelah kiri dan kanan koma bukan angka penting. Angka 0 di sebelah kiri dan kanan koma bukan angka penting. Kita lihat, ini nilai angkanya kurang dari 1. Angka 0 di sebelah kiri dan kanan
koma bukan angka penting. Berarti yang di sebelah kiri, sebelah kanan ini bukan angka penting, sehingga angka pentingnya hanya 2, 8 dan 7. Angka 0 di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda koma bukan angka penting. Berarti yang penting 2, 5, 0. Ada 3. Peraturan nomor 4. Angka 0 pada deretan akhir pada bilangan yang lebih dari 10 adalah angka penting kecuali jika angka sebelah 0 diberi garis bawah. 4400. Ini enggak ada garis bawahnya, berarti keempat-empatnya angka penting. 4400 kalau tandanya di sini berarti ada 3, 1, 2, 3. Kalau tandanya di sini berarti ada 2 angka penting. Bagaimana? Sudah paham? Ini cara menentukan angka penting. Kemudian bagaimana aturan penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan aturan angka penting. Yang perlu diperhatikan bahwa aturan angka penting ini berlaku pada hasil pengukuran. Pada penjumlahan dan pengurangan hanya mengizinkan hasil perhitungan memiliki satu angka taksiran. Ingat-ingat, satu angka taksiran. Tadi di awal sudah dijelaskan bahwa angka taksiran itu adalah angka yang paling belakang. Contohnya di sini 250,47. Berarti 7 ini adalah angka taksirannya. Di sini dia mengindikasikan bahwa nilainya itu 7/100. Kalau di sini kan satuan. Ini puluhan, ini ratusan, di sini per 10, di sini per 100. Kemudian ditambah 100,6. Taksirannya 6, berarti ini per 10. Kita jumlahkan biasa terlebih dahulu. Kemudian kita beri tanda bawahnya, ini menunjukkan bahwa taksirannya 7 dan 0. Otomatis kita hanya membutuhkan satu angka taksiran, kita bulatkan. Kita lihat dulu, kalau ini lebih dari 5, berarti pembulatannya ke atas. 351,1 hasilnya, berarti ada 4 angka penting dan angka taksiran yang dimiliki hanya 1, yaitu 1. Pengurangan juga seperti itu. Jadi untuk penjumlahan dan pengurangan aturannya sama. 101,987, angka pentingnya 7 per 1000 dikurangi 10,5. Kita kurangi terlebih dahulu, ternyata angka pentingnya 7 dan 4. Otomatis kita bulatkan menjadi per 10, menjadi 91,5. Ada 3 angka penting dan angka taksirannya yaitu 5. Aturan perkalian dan pembagian hanya mengizinkan jumlah angka penting dari hasil perhitungan sebanyak bilangan yang angka pentingnya paling sedikit. Untuk perkalian dan pembagian dilihat jumlah angka pentingnya yang paling sedikit. Seperti ini angka pentingnya ada 3, di sini angka pentingnya ada 5. Berarti yang boleh hanya 3 angka penting. Jadi bulatkan sampai ada 3 angka penting, ketemu sekian. Terus contoh kedua, di sini ada 4 angka penting, kemudian 3 angka penting, berarti hasil pembagiannya ada 3 angka penting. Akar juga sama seperti perkalian. Di sini kan ada 3 angka penting, berarti hasilnya juga dibuat 3 angka penting. Kemudian 2 angka penting, berarti di sini juga dibuat 2 angka penting. Sekarang kita lanjutkan dengan notasi ilmiah, di mana notasi ilmiah adalah menulis bilangan dengan menggunakan bilangan 10 yang dinyatakan sebagai berikut, yaitu A, titik-titik dikali 10 pangkat N, di mana A adalah bilangan asli dari 1 sampai 9 dan N adalah eksponennya atau pangkatnya. Contoh bilangan 45.000
jika dituliskan dengan notasi ilmiah menjadi 4,5 kali 10 pangkat 4. Contoh kedua, 0,000065 jika ditulis dengan notasi ilmiah menjadi 6,5 kali 10 pangkat min 5. Demikian penjelasan saya untuk pertemuan kali ini. Agar kalian lebih paham, silakan kerjakan tugas bab 1.1. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.